Bagaimana kabarnya kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, Ustazah akan bercerita. Suatu ketika, hutan mengalami kekeringan. Hanya beberapa pohon saja yang masih kelihatan berbuah. Kemudian hewan-hewan harus bersemangat biar tetap hidup teman-teman. Ada seekor katak. Dia menyimpan airnya di dalam tanah. Kemudian seekor kura-kura, dia juga menuju ke dalam tanah untuk berlindung supaya tidak terlalu kekeringan badannya. Kemudian ada seekor monyet teman-teman bernama si Bono. Monyet ini masih memiliki pisang banyak sekali. Kemudian monyet ini memakannya sendiri sambil mengatakan, aku banyak sekali pohon pisangku, akan aku makan semuanya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian sambil berjalan, si monyet ini pulang ke rumah sambil makan pisangnya, gak pakai berdoa. Kemudian sambil berjalan, seperti apa teman-teman? Iya pinter, seperti binatang ya teman-teman. Seperti sapi kalau makan juga berdiri. Nah si monyet ini gak pakai berdoa teman-teman. Kemudian si monyet masuk ke dalam rumah, ambil pisang lagi. Kemudian dibawa keluar. Di depan rumah si monyet datang seekor rusa. Hei, si Bono, kenapa kamu makan pisang sendiri? Temanmu kan banyak yang belum makan. Berbagi dong dengan teman-teman yang lainnya, si Bono. Si monyet mengatakan, aku gak mau berbagi dengan teman-teman lainnya. Aku kan juga butuh makan setiap hari. Kamu cari sendiri. Enak aja makan denganku. Ya sudah, kamu kalau gak mau berbagi, aku mau mencari makan sendiri. Nah teman-teman, kemudian si Bono menghabiskan semua pisangnya yang ada di depan rumahnya. Kemudian dia sampai tertidur teman-teman, sambil merangkul pisangnya yang banyak tadi. Kemudian si Bono terbangun, teriak-teriak, aduh sakit perutku, sakit perutku, aduh sakit perutku. Semua binatang yang ada di hutan itu tidak ada yang menghiraukan. Kemudian datanglah lagi si rusa teman-teman. Rusa mengatakan, hei Bono, kenapa kamu kok sakit-sakitan perutmu? Kamu kan sudah makan banyak. Perutku sakit rusa, sakit sekali. Kemudian teman-teman, si rusa mengantarkan Bono untuk berobat ke klinik. Nah, pada waktu itu selesai berobat, si Bono minum obat, si rusa berkata teman-teman, nah Bono, besok kalau kamu punya makanan yang banyak, berbagilah dengan temanmu. Jangan kamu makan sendiri. Akibatnya seperti ini si Bono. Kamu gak mau berbagi sama temanmu. Akhirnya apa? Temanmu gak ada yang mau membantu kamu. Kemudian kamu merasa kekenyangan. Dan badanmu juga terasa sakit semua. Kemudian teman-teman, si Bono menyesali apa yang telah terjadi. Iya si rusa, aku besok akan berbagi dengan teman-temanku. Gak akan aku makan sendiri, biar semua binatang di hutan ikut makan denganku. Nah, gitu pintar kamu si Bono, berbagi dengan temanmu. Si rusa, antarkan aku ya, minta maaf ke teman-teman. Iya, aku antarkan. Kemudian teman-teman, si Bono diantar sama si rusa untuk minta maaf ke temannya. Akhirnya mereka semua berbagi makan pisang milik si Bono. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut, teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana sifat si Bono. Oke pinter, si Bono anak yang serakah. Dia makan sendiri, tidak mau berbagi dengan temannya. Kalau si rusa teman-teman, oke, si rusa anak yang pintar.
hewan yang pintar, maaf teman-teman, hewan yang pintar yang mau menasihati temannya. Nah, teman-teman, dalam hadis Rasulullah bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Jadi, kita harus saling menguatkan teman-teman. Jika teman yang satunya tidak memiliki atau serba kekurangan, kita ikut membantu teman-teman, biar bangunan ini semakin kokoh. Selain itu teman-teman, dalam hadis Rasulullah bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bagian tubuh teman-teman. Jika tangan kanannya teman-teman sakit, kira-kira menangis enggak? Iya, pintar menangis. Aduh, sakit sekali. Seperti itu ya. Jika kepala teman-teman sakit, kita kira-kira bisa tidur enggak? Iya, pintar nggak bisa tidur teman-teman jika kepalanya sakit. Jadi, bagian tubuh yang sakit satunya, bagian tubuh yang lain juga merasakan. Nah, teman-teman, dari cerita itu tadi bisa kita ambil manfaatnya bahwa jika kita mau berbagi, selain kita akan mendapatkan pahala dari Allah teman-teman, kita juga akan dikasih kegembiraan sama Allah nanti di hari kiamat kelak, karena kita suka berbagi. Selain itu apa teman-teman? Ya, pinter. Kita saling apa? Menyayangi sama teman. Iya. Terus jalinan persaudaraan kita, persahabat kita semakin erat karena kita saling berbagi dengan teman yang lainnya. Selain itu, teman yang sudah kita bantu juga apa? Juga merasa senang karena terbantukan. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan didoakan sama malaikat karena kita sudah berbagi dengan teman lainnya. Kita didoakan malaikat. Siapa yang kepingin didoakan malaikat? Iya, semuanya kepingin kan ya didoakan malaikat. Jika kalian sudah berbagi, maka malaikat akan mendoakan kalian semuanya. Selain itu teman-teman, akan diganti Allah dengan yang lebih banyak sekali. Dari kamu berbagi sedikit, sama Allah akan diganti yang lebih banyak. Nah, selain itu teman-teman, kita juga mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita rezeki banyak lewat orang tua kita, kemudian kita ikut berbagi sama Allah juga diganti dengan yang banyak. Selain itu kita juga bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan kita rezeki yang banyak. Teman-teman, selain kita rasa bersyukur kepada Allah, kita berbagi dengan teman yang lainnya itu temannya merasa terbantu. Apalagi teman-teman, di bulan-bulan ini kan kita sedang mengalami COVID atau corona. Nah, bagi teman-teman yang di rumahnya itu rezekinya banyak, makanannya banyak, ayo kita berbagi dengan teman-teman yang lainnya yang saling membutuhkan, yang serba kekurangan. Insya Allah teman yang sudah kita beri atau sudah kita bagi makanan dari kita, dia merasa senang, kemudian bisa makan setiap hari. Selain itu kan kita tadi juga dapat pahala kan ya dari Allah. Iya, pinter teman-teman semuanya. Teman-teman, kebaikan yang telah kita tularkan itu tadi, yang kita berikan kepada orang lain, kebaikan itu nanti akan tertular teman-teman. Teman yang lain juga ikut menular dari kita. Misalkan kita sudah ngasih orang ya, orangnya tahu, kemudian wah dia dapat pahala, aku kepingin seperti dia, berbagi dengan teman yang lainnya. Nah teman-teman, di masa COVID ini mari kita berdoa semoga teman-teman yang hari ini, teman-teman kita yang hari ini serba kekurangan, semoga bisa tercukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Kemudian kita berdoa semuanya, semoga COVID atau Corona ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah lagi dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, dengan berbagi itu juga menolak bala. Artinya apa? Berbagi itu kan sisi lain itu bukan milik kita ya. Sisi lain rezeki itu adalah pemberian dari Allah, itu ada milik dari orang lain. Jadi harus kita keluarkan. Nah, karena itu bukan hak
kita. Oke teman-teman, dari Ustazah Eka cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.